Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Migrasi bukan transmigrasi tahun 2008, kamu tidak salah. Ratusan mahasiswa dan organisasi masyarakat di Manokwari berunjuk rasa menolak program transmigrasi pemerintah pusat. Polisi buka paksa blokade sekolah di Merauke. Alat peraga kampanye yang dipasang di komplek TNI Sentani, Kabupaten Jayapura, diturunkan Bawaslu. Foto itu akan langsung fokus di sini. Bawaslu Kabupaten Jayapura Sabtu lalu menertibkan sejumlah alat peraga kampanye yang terpajang di lahan milik TNI Angkatan Udara di Jalan Kemiri, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Tentara di Pangkalan Angkatan Udara Silas Papare rupanya mengeluh melihat lahan penuh dengan baliho dari sejumlah calon kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zakarias Rumbewas mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum setempat dan direspon dengan baik. Menurut dia, sesuai PKPU nomor 13 tahun 2024, peserta pilkada tidak boleh memasang alat peraga kampanye di lokasi netral seperti lahan milik satuan TNI dan Polri. Terkait dengan alat peraga kampanye yang dipasang di zona netral milik TNI AU, itu kami sudah berkoordinasi. Jadi berkoordinasi dengan KPU, dengan peserta, dengan pihak Lanut sendiri, dan alat peraga itu sudah ditertibkan. Kita perlu ketahui bersama bahwa itu ada keberatan. Itu mulainya dari adanya keberatan dari pihak Lanut atas alat peraga yang dipasang di wilayah mereka. Di situ kami memastikan benar tidak alat peraga itu masuk dalam di zona netral, dan di sana memang betul itu dipasang di lahan Auri di dekat ke arah Doyo Lama. Ketua Bawaslu berpesan kepada seluruh peserta pilkada dan simpatisannya di Kabupaten Jayapura agar taat dengan peraturan kampanye yang telah tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2024. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. KPU Kabupaten Merauke telah menuntaskan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Hasilnya, sebanyak 940 surat suara ditemukan rusak dan tak dapat dipergunakan lagi. KPU Merauke dalam waktu dekat akan bersurat ke KPU Provinsi untuk mendapat pergantian dari perusahaan percetakan. Menurut Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, pihaknya harus segera mengganti surat suara yang rusak karena pendistribusian logistik pilkada akan dilakukan H-10, khususnya di kawasan pulau terluar dan terjauh di Merauke, Papua Selatan. Sortir lipat surat suara Bupati dan Wakil Bupati telah kita lakukan, dan dari total 172.894 kami temukan ada 940 yang rusak. Dari jumlah kebutuhan surat suara Bupati sesuai dengan jumlah DPT dan tambahan 2,5% berjumlah 172.501, maka kami masih kekurangan untuk surat suara Bupati berjumlah 547 lembar. Dan untuk surat suara Gubernur masih kami lakukan. Nanti setelah selesai sortir lipat, kami akan mengetahui berapa jumlah yang rusak dan jumlah kekurangan dari kebutuhan yang kita butuhkan dari jumlah DPT tambahan 2,5%. Untuk kekurangan ini, Bu Ketua, kira-kira kapan akan ada? Untuk kekurangan ini pastinya kami KPU Kabupaten terkait dengan surat suara Bupati, karena ini adalah langsung kontraknya yaitu dari KPU Kabupaten, sehingga KPU Kabupaten akan menyurati, memberitahukan kepada penyedia
untuk menyiapkan jumlah kekurangan surat suara. Pastinya kita segera ya, karena sebelum H-10 ini seluruh logistik harus sudah ready, karena kita akan melakukan pendistribusian logistik dimulai H-10 itu, yaitu 17 November. Sesuai dengan daftar pemilih di Merauke, terdapat 168.000 lebih pemilih yang tersebar di 22 distrik dan 179 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi penyampaian titik koordinat potensial tempat pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Rakor KPU diikuti seluruh panitia pemilihan distrik, panitia pemungutan suara, Bawaslu, TNI Polri, hingga masing-masing pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati yang maju di Pilkada 2024. Rakor bertujuan agar pendistribusian logistik pilkada tepat di TPS yang telah ditentukan. Selain itu, dalam rakor tersebut juga diserahkan titik koordinat kepada masing-masing pemenangan pasangan calon TNI dan Polri. Komisioner KPU Mimika Budiono mengatakan titik koordinat potensial ini masih bisa berubah karena faktor bencana alam, kerusuhan, dan rekomendasi Bawaslu. Mekanismenya adalah PPS menentukan titik koordinat TPS, lalu diajukan kepada PPD, lalu diajukan kepada kami. Setelah mereka sudah tentukan titik koordinat TPS tersebut, kita cross-check. Kemarin kita lakukan 3 hari, Bang ya. Kemarin dari Kesbangpol, dari Gakumdu di sini berarti Bawaslu, penyidik dan kejaksaan, kita turun ke lapangan. Kita bentuk 5-6 tim. Kita turun langsung ke TPS. Kita memastikan bahwa TPS didirikan di tempat yang layak, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dekat dengan pemilih. Maka hari ini adalah finalisasi pasca monitoring yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan, penyidik juga dari Kesbangpol mewakili pemerintah. Nah, hari ini juga kami tidak mau bahwa nanti Pandis mengatakan mana PPD denahnya, mana titik koordinatnya. Nah, hari ini kita berikan salinannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Jadi harapan kami, mari kita awasi, kita jaga TPS yang sudah ditentukan titik koordinatnya, jangan bergeser. Karena nanti logistik setengah mati mencari tempat TPS tersebut pada saat tanggal 26 atau 25 pendistribusian logistik. Budi menegaskan jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pergeseran terhadap titik koordinat TPS yang sudah ditetapkan, maka KPU akan mengambil langkah tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.